Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi digital banking. Nah, digital banking adalah digitalisasi semua aktivitas dan layanan perbankan tradisional, termasuk perbankan online, perbankan seluler, penggunaan dompet digital dan cara elektronik lainnya untuk mengelola keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pentingnya digital banking. Nah, di sini pentingnya digital banking yang pertama adalah kenyamanan. Nasabah dapat melakukan aktivitas perbankan dari mana saja tanpa perlu mengunjungi cabang fisik. Yang kedua, terkait efisiensi biaya, di mana bank dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan cabang fisik dan pemrosesan manual. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. Platform digital banking modern menggunakan langkah-langkah keamanan canggih seperti autentikasi multifaktor dan enkripsi untuk melindungi data dan transaksi pelanggan. Selanjutnya adalah pengalaman pelanggan yang lebih baik. Digital banking memberikan pengalaman yang lebih personal dan ramah pengguna, memungkinkan pelanggan melacak pengeluaran, menerima notifikasi instan, dan mengakses alat keuangan. Yang kelima adalah inklusi keuangan. Digital banking berpotensi menjangkau populasi yang kurang terlayani yang mungkin tidak memiliki akses ke perbankan tradisional, terutama melalui perbankan seluler. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak dari digital banking. Yang pertama, survei Deloitte menunjukkan 73% konsumen lebih suka melakukan transaksi perbankan melalui saluran digital. Yang kedua, Asosiasi Bankir Amerika melaporkan 71% warga Amerika menggunakan saluran online dan seluler untuk kebutuhan perbankan mereka. Nah, yang ketiga, McKinsey & Co. melaporkan bahwa digital banking dapat mengurangi biaya operasional hingga 40%. Selanjutnya terkait masa depan bank, di mana industri perbankan sedang mengalami transformasi digital yang signifikan, bergerak melampaui teknologi kuno dari tahun 70-an menuju era yang lebih mudah diakses, aman, dan inklusif. Dompet seluler telah menjadi pendorong utama dalam inklusi keuangan, membawa 1,4 miliar orang ke dalam ekonomi keuangan dalam dekade terakhir. Namun masih ada sekitar 1 miliar orang yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem keuangan, terutama melalui inklusi digital. Brad King yang merupakan seorang futuris, penulis, dan salah satu pendiri Moven berpendapat bahwa kita berada di zaman keemasan bagi nasabah perbankan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI memungkinkan penciptaan rekening bank pintar yang dapat membantu nasabah mengelola uang mereka secara lebih efektif. AI akan merevolusi perbankan dengan menyediakan lapisan saran yang dipersonalisasi. AI akan melengkapi dan bahkan melampaui saran manusia dengan kemampuan untuk dilatih berdasarkan perilaku dan situasi pribadi nasabah. Hal ini akan menghasilkan saran yang sangat terarah, kontekstual, dan personal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana lembaga keuangan memanfaatkan inovasi dan teknologi baru untuk meningkatkan layanan bagi nasabah. Topik yang pertama terkait pendekatan HSBC terhadap inovasi. Steve Suarez, Global Head of Innovation di HSBC, membahas tantangan yang dihadapi bank dalam revolusi industri 4.0, menyoroti kebutuhan digitalisasi dalam skala besar dan berfokus pada teknologi seperti blockchain dan AI untuk memenuhi harapan pelanggan akan kesederhanaan, kecerdasan, dan keamanan. HSBC menggunakan blockchain untuk mengurangi waktu transaksi dari 10 hari menjadi 24 jam. Topik yang kedua yakni terkait peran Intix dalam manajemen data transaksi. Antoine Kuipers, seorang ahli manajemen data transaksi dari Intix, menjelaskan bagaimana bank dapat meningkatkan layanan dengan memanfaatkan data transaksi untuk transparansi yang lebih besar dan portal swalayan. Intix membantu bank mengelola volume data besar dalam operasi pembayaran dan kepatuhan, bermitra dengan mereka untuk mengintegrasikan solusi secara mulus dengan berbagai sistem pesan keuangan. Antoine juga membahas solusi ekstrail mereka untuk visibilitas end-to-end dalam pembayaran lintas batas, kompatibel dengan Swift GPI dan jaringan blockchain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.